Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Segenap keluarga besar Yayasan Dakwatul Islamiyah yang kami banggakan, yang kami muliakan, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Ustadz Haji Azhari, kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah diberikan sehat lahir batin, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah jadikan keturunannya solihin solihat ya Rabbal. Segenap kepala sekolah dari mulai TK, RAMI, MTS, Dakwatul Islamiyah, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin dan kepada beliau-beliau semua. Wabil khusus kepada anak-anakku sekalian, orang tua wali santri, juga yang saya hormati Ahinal Mahbub, saudara saya Bapak Ustadz Astari, beliau adalah sahabat karib saya. Lalu kemudian yang ngaji Kori tadi juga adalah sahabat saya, Ustadz Uci Sanusi. Sering ketemu di mana-mana, suka bareng di mana-mana. Jadi beliau suaranya enak. Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk anak-anakku, yang paling pusing kalau ceramah bocah-bocah segini. Nih lihat nih, di kantong banyak. Nanti saya akan menyampaikan sebentar, yang ditanya bisa kasih banyak, bukan satu doang. Ini bukan ya, banyak tuh. Sengaja buat ente-ente pada semua. Cuma dengerin dulu. Satu, saya kalau ingat begini Bapak Ibu Guru, persis saya ingat masa lalu. Saya dulu di MI, dari MI ke Sanawiyah, dari Sanawiyah ke Aliyah. Dulu begitu, buang ingus masih begini. Persis kayak tadi nih, bocah-bocah di sini tuh begitu. Dulu waktu kecil biasa, nggak ada yang tahu kalian besarnya akan seperti apa. Mudah-mudahan nanti besarnya ada yang jadi presiden, jadi ulama, jadi menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, ansip.
Dibilang hansip kagak. Lu kalau kagak ada hansip gak aman, Paul. Dah, dengerin baik-baik. Tadi sudah tampil di sini, ada yang suaranya bagus, ada yang bisa tari saman. Waktu kecil biasa, insya Allah gede menjadi luar biasa. Nah, saya titip pesen nih sama orang tua wali santri. Ibu, saya pernah ngobrol sama Ustadz Muammar. Saya tanya, kemarin juga saya baru dari rumah adiknya Ustadz Muammar, Ustadz Imran Rosadi. Saya tanya, Ustadz, kok bisa suaranya enak, kok bisa pada jadi kori, juara internasional, adiknya juara nasional. Saya tanya, emang dulu bapaknya Ustadz jadi orang hebat? Beliau jawab, dulu orang tua saya kalau ada orang ngaji nangis, lalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang ahli Quran. Ternyata doa ibunya, doa bapaknya yang suka nangis meneteskan air mata supaya anaknya jadi orang hebat, jadi orang besar, dikabul oleh Allah. Ibu pengen gak anaknya jadi pintar? Bu, belajar mau di mana saja, gurunya pinter kayak apapun, kiainya hebat kayak apapun, gak bisa menjamin anak pinter. Yang jamin anak pinter mah Allah. Gak bisa sekolah mencetak anak jadi pasti benar. Belum tentu yang benerin anak kita tuh Allah. Makanya orang tuanya kudu doa, malam bangun, angkat tangannya, minta sama Allah. Saya belum lama ke Jawa Tengah. Bapaknya hafal Quran, istrinya hafal Quran, mantunya hafal Quran, anaknya 6 hafal Quran semua. Cucunya yang baru MI kelas 5 udah 25 juz. Lu lupa nih ada berapa juz? Lah jangan kata 30 juz. Baca kuliah ayal kafirun juga gak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum. Gak ketemu tuh. Ganti baca inna a'toina yang gampangan dikit. Kan cuma berapa ayat inna a'toina? 1, inna a'toina kal fasholli li rabbika wan inna zani'aka huwal. Kalau anak MI Madrasah Sanawiyah Dakwatul Islamiyah kagak usah ditanya juga udah masih pinter. Lah coba anak-anak yang gak pernah ngaji, inna a'toina aja bebelit kagak kelar-kelar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna gak kelar-kelar. Kata temennya, weh inna lillah, inna a'toina kal kautsar, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wan. Ya ketemu karena gak pernah ngaji. Makanya ibu jangan sentimen. Coba daripada SD setahun ditungguin gak ngapa-ngapa, orang tua mau. Coba ngaji. Benar apa benar? Anaknya ngaji suruh jalan dewek. Makanya ada orang tua yang ustadznya ngajar sama ustadz, belajar sama ustadz 3 tahun gak kenal sama ustadznya, diajarin kagak benar. Sekarang lagi musim yang celananya segini, yang kurang bahan, yang jenggotnya 4 biji, yang kagak boleh tahlil, gak boleh yasin. Kemarin saya ketemu sama orang begitu di Tanah Abang, Petamburan 5. Dia bilang, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang tua udah mati, semua terputus kecuali 3. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang
Dia bilang yang boleh doain orang tuanya, yang boleh yasinin orang tuanya cuma anak kandungnya, karena hadisnya juga cuma anak, orang lain mah nggak boleh. Itu sebabnya kalau ngundang tahlil bid'ah, dilarang, nggak ada dasarnya, dalilnya cuma anaknya, selain anak kagak boleh. Saya nanya sama dia, kalau nggak punya anak gimana? Ngubur nggak boleh orang lain, suruh anak-anaknya. Nah kalau nggak punya anak, jenazah suruh jalan dewek, suruh ngubur sendiri. Itu sebabnya ibu hadirin, anak itu kan A-N-A-K. A itu adalah amanah. Hati-hati, amanah itu titipan. Begitu lahir bersih, masuk liang kubur harus bersih. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Maka nggak usah takut. Katanya sekolah jangan di madrasah, kagak bisa kerja, bego yang ngomong. Makanya kan orang Betawi dulu tanyain, lo kagak sekolah gak ngapa-ngapa, yang penting lu ngaji. Coba deh, maka dulu biar kata kagak sekolah, akhlaknya bener. Beda sama anak sekarang, sekolah pinter-pinter, kagak ada yang bener. Coba lihat yang di sana, yang lampu merah. Allahu Akbar, celana begini ketat bener, pakai anting, mending pakai emas. Orang barat pakai anting, pakainya emas. Nah anak-anak kita, anak wah pakainya pak gear motor, dibolongin kuping segede dajal. Bener apa bener? Yang kagak punya lagi bolongannya kecil, pakainya kawat. Mending kawat emas, kawat cangkolan kandang burung. Ada akhlaknya nggak tuh begitu? Nggak ada. Makanya saya sampaikan nih sama anak-anakku semuanya, kalian adalah sanawiyah, ME, nggak usah khawatir. Madrasah itu bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya madurasa. Coba dari di Jawa sana, lu sekolahnya di mana? Aku ke sekolahnya di madrasah. Nggak ada madrasah, nggak kenal madrasah. Apa artinya? Anak yang keluar dari sanawiyah dituntut memiliki rasa yang manis, sopan, akhlaknya kudu ada. Coba lihat deh, ada yang berani maju nggak satu orang? Maju satu orang. Ada yang mau sini ke depan? Ada yang mau? Ayo sini maju sini, sini. Ayo nggak apa-apa, siapa aja boleh. Jangan semua, habis duit gua. Atu aja atu. Sini. Oh, anak-anak dakwatul Islamiyah rupanya kaya-kaya kagak doyan duit. Maju sini. Maju sini. Pakai aja. Ini dong, sini. Sini. Siap dampingin saya ya. Siap ya. Sampai kelar. Sampai jam 2 siang. Iya apa? Bapak lu gua. Bukan. Kelas berapa? 2 apa? SD. SD apa MI? MI apa SD? Nah sama aja. Udah berapa tahun sekolah? Baru setahun. Rumahnya di mana? Dekat pasar. Pasar mana? Tanah Abang. Oh. Baik. Nih, Bu, lihat ke depan sini. Pak Wawan, air Pak, satu Pak. Yang punya saya aja. Nah. Bu, ini orang sekarang dibilang nggak perlu akhlak, yang penting tidak melanggar hukum. Ini yang bodoh begitu. Akhlak itu penting, bisa di atas hukum, malah kadang-kadang malah harus di atas hukum. Coba lihat, pegang tangan baik. Baik, Bu, saya perintahkan kepada dia. Saya mau minta, tolong dong minta airnya lemparin aja. Dia lemparin. Saya mau nanya, ini anak melanggar perintah saya nggak?
Diulang. Mundur dikit. Up. Air siapa itu? Air bapak. Saya minta dong lemparin. Melanggar nggak dia? Tanya lagi lu, salah gue getokin atu-atu. Nih, udah. Ya. Coba lihat. Ini air siapa? Air saya. Udah, saya minta dong, saya mau minum. Melanggar nggak dia? Tidak, yang melanggar siapa loh? Kan tadi saya bilang lemparin dong. Perintahnya saya suruh lemparin, dia lemparin. Dosa nggak dia? Enggak, karena perintahnya suruh dilempar. Tapi saya balik nanya, berakhlak nggak nih bocah? Berakhlak nggak? Lu kelas berapa lu? Berakhlak nggak nih bocah? Secara hukum fikih dia bagus karena perintahnya dilempar. Tapi kalau bicara soal akhlak ini nggak boleh. Coba sini, kasihin. Sini airnya. Tuh, ini berakhlak nih. Nah, anak madrasah jangan cuma hanya kemudian boleh secara hukum tapi melanggar akhlak, nggak boleh. Contoh lagi, taruh bawah. Pegang. Pegang. Anggap aja ini anduk. Emaknya di kamar mandi. Namanya siapa? Hah? Bian. Bian apaan? Oh, Bian doang. Ya. Bian. Emaknya mandi nih, kata emaknya, Bian, tolong ambilin anduk, lemparin dong anduknya. Yuk. Emaknya kan bilang anduknya suruh dilemparin. Dilemparin sama dia nggak melanggar. Cuma nggak ada akhlaknya. Ini pentingnya Nabi diutus ke alam dunia beresin akhlak. Minum. Pegang aja tapi jangan diminum. Nah, seolah-olah diminum. Coba tangan kiri minumnya. Nah, ini nggak punya akhlak nih kalau begini. Yang harusnya ada akhlaknya ini. Kenapa Nabi ngomong la tasrab bil qiyam? Jangan kalian minum sambil berdiri. Kenapa nggak boleh minum sambil berdiri? Karena orang yang minum sambil berdiri akan gampang mudah terkena penyakit daerah sini. Nabi ngomong la tasrab bil qiyam, jangan pernah minum sambil berdiri. Kenapa nggak boleh? Ternyata orang yang minum sambil berdiri nggak sehat, gampang sakit. Siapa yang menganalisa? Dokter dari Amerika. Ternyata Nabi benar ngajarin minum suruh sambil duduk. Artinya tidak melanggar syariat, tidak juga melanggar akhlak, dan itu sehat buat dia sendiri. Paham? Maka mulai saat ini stop minum berdiri, karena itu tidak berakhlak. Paham? Kedua, taruh bawah. Tenang aja, bantu saya dulu, nanti saya bayar kok. Ya biarin kan air gua. Nih lihat nih. Bu, lihat. Ada yang ngomong begini nih. Pak, yang penting kan dalamnya, baik. Luar mah nggak perlu. Itu yang ngomong juga bodoh. Jangan bilang pernah baju mah nggak penting, yang penting hatinya. Siapa bilang? Kalau memang yang penting hatinya, ya udah besok sekolah jangan ada yang pakai baju sama celana. Ini pinter nih, malu-maluin katanya. Kenapa? Karena nggak ada akhlaknya. Contoh, mana anak sanawiyah kelas 3? Kelas 3, sini nak. Sanawiyah, bukan ME. Sanawiyah kelas 3, no yang bajunya ungu ya. Nih dengerin kupingnya yang gede-gede nih. Yang gede, sanawiyah ya. Sini. Sini nak, sini. Sini, jangan diskusi. Sini. Nah, sini berdiri, biar rame aja. Emang gue ceramah sama yang bocah-bocah gini udah pusing. Dari tadi gue duduk udah pusing, mau ngomong apa udah pusing. Coba lihat, ngadep sana. Kamu diajarin sama guru fikih bahwa auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Wudel. Di bahasa Betawi wudel. Tapi saya juga paham, saya orang Jawa, bahasa Jawa juga wudel. Kalau bahasa Indonesianya serpuser. Nah, dia pinter nih, berarti anak cerdas. Kalau nggak belajar berarti benar. Batasnya dari sini sampai lutut. Jadi kalau ente sholat ke musola,
ininya dibuka, cuma modal kain sarung kayak saya, dari sini sampai sini, sah apa enggak? Sah, pinter dia. Secara hukum fikih sah. Saya nih ceramah begini boleh, segini dong nih tuh. Yang penting jangan di atas dengkul. Saya nggak pakai baju. Lalu kemudian saya pakai sarung doang, sorban kagak pakai. Cuma di atas pusar sini. Dosa nggak saya? Enggak. Kenapa? Nggak melanggar syariat. Cuma nggak ada akhlaknya. Bu, nih lihat nih. Segini mas segini boleh, cuma nggak ada akhlaknya. Apalagi mau sholat kudu yang rapi. Ente yang anak-anak muda nih kalau sholat ngadep sana. Jangan pakai kaos yang ada tulisannya. Nanti yang di belakang yang repot. Ayo ngadep sana, sholat dia imam nih. Imam, ente makmum, imam ke sana. Lu ngapa depan saya sih? Sini. Nah lihat, kalau dia jadi di depan saya jadi makmum, saya makmum yang di belakang. Lalu kemudian di sini tulisannya banyak. Ini yang sholat belum tentu khusyuk. Allahu Akbar. Persija the Jackmania. Akhirnya apa, pusing di bawahnya, kalah mulu. Ditulis yang di belakang karena baru sholat. Kalau yang udah biasa sholat mah Allahu Akbar, udah tahu-tahu nangis. Beda sama kita mah digigit nyamuk juga pusing. Coba kita sholat digigit nyamuk, Allahu Akbar, udah pusing. Kata guru fikihnya nggak boleh gerak 3 kali. Pusing dia mikir, geraknya sekali doang. Wah gitu, 1 kali, nyamuk datang lagi tuh. Wah gitu. Nyamuknya kabur, bilangin temennya, lu di atas, gue di bawah, lu bertiga, gigit semua, batal deh. Beda sama sholat yang udah pada benar. Maka kalian yang di madrasah nggak usah takut. Jangan pernah belajar itu mencari uang. Insya Allah uang ngikut sendiri. Jangan pernah takut anak-anak madrasah. Justru sekarang yang dicari adalah anak madrasah pada benar. Lihat di negeri ini yang korupsi emang anak madrasah? Nggak ada anak madrasah, ada 1 yang ketangkep, yang lainnya banyak bukan lulusan madrasah. Madrasah mengurusin musola sama kentongan. Tapi sekarang di musola udah nggak ada kentongnya. Kenapa? Dibawain sama tukang bakso. Kentongan bukan di masjid, sekarang keliling tukang bakso. Jadi sekali lagi saudara hadirin yang berbahagia, ini pentingnya maulid. 1, akhlaknya harus akhlaknya kayak Rasulullah. Apa akhlaknya Rasulullah? Minum nggak pernah sambil berdiri. 2, minum nggak pernah sambil jalan. Yang ketiga, kalau pakai baju usahakan ini dulu, Bismillah, pakai ini dulu, baru ini. Kalau mau nyopot ini dulu. Pakai celana juga sama, kanan dulu, nyopot kiri. Sendal kanan dulu. Dan kalau ini kamu ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, kudu bareng-bareng anak madrasah. Coba lihat berdua, kamu ikut paskibra nggak? Enggak. Tapi pernah lihat pengibar bendera? Pernah. Coba praktekin, 1, 2, 3, coba jalan. Coba jalan paskibra. 1, 2, 3. Coba ente. Agak bisa. Coba lihat bu. Udah nggak usah ini deh, nggak usah paskibra. Ente jalan aja, jalan, coba jalan. Mundur. Coba ibu belajar nggak dari anak ibu yang di depan? Ini lihat hebatnya kaki. Nggak pernah bertengkar nih anak madrasah, harus belajar dari kaki nih. 1 di depan, 1 di belakang. Coba lu jalan, diri jalan. Tuh, mundur lagi, mundur. Bayangin kalau kaki nggak ada yang mau ngalah, berantem. Coba lu jalan bareng-bareng. Jalan berdua bareng-bareng, kaki lu bareng. 1, 2, 3. Kaki lu bareng jalan tuh. Ya. Lu lihat pocong nggak? Jalannya pocong gimana coba? Besok dari rumah sampai sekolah jalan begitu. Apa kata orang? No bocah sarap no. Itu gara-gara nggak ada yang mau ngalah. Kalau jadi umatnya Nabi Muhammad, jangan pakai berantem, jangan pakai jelekin, bareng-bareng, 1 depan, 1 belakang. Kalau 1 nggak ada yang mau ngalah, pusing. Oh iya.
Biarin, emang dia cari perhatian. Dia pengen diliatin dia, baju gua bagus. Udah Neng, baju lo emang cakep, orangnya juga cakep tadi. Tadi udah main apa tuh? Tari. Harusnya tampilin tari Betawi tuh. Dah, paham ya? Paham. Sekarang saya titip pesan sama anak madrasah nih. Satu, jaga akhlak. Tidak mungkin kamu bisa bahagia hidup di dunia tanpa ridho kedua orang tua. Tidak mungkin kamu pinter tanpa dekat sama ustadz, tanpa hormat sama guru, gak akan mungkin bisa. Kamu tanya sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz, sama yang ahli-ahli, pinter itu bukan karena cuma belajar, karena berkah doa ustadznya, karena berkah doa kiainya, karena doanya orang-orang alim, itu yang menjadikan dia pinter. Baca doang, kagak ada berkahnya, belum tentu pinter. Ada anak yang belajar, teman saya belajar cuma 11 bulan, 30 juz hafal. 11 bulan. Saya 1 bulan, hafal 30 juz, tapi depan sama belakang. Oh iya? Traumanya kagak demen banget. Lah emang bisanya begitu? Daripada kagak bisa? Nah, anak madrasah nih, kalau khotib nggak datang, kalian yang mana ngisi? Ya, akhlaknya yang benar sama orang tua. Jangan pada kisah nih. Kalau ada salah satu di antara kalian ada yang bisa mengulang, 100.000 saya bayar. Ada anak yang sayang sama orang tuanya, yang bangga sama orang tuanya, emaknya digendong di sini. Taruh di sini nih emaknya. Dari Yaman sampai ke Mekah Al-Mukarramah digendong di sini nih. Jalan terus. Kenapa? Dia pengen bakti sama orang tuanya, pengen berangkatin haji orang tuanya, kagak punya duit, sampai jalan dari Yaman ke Mekah. Walhasil di bawah telapaknya ini begitu sampai Mekah nggak ada, ini udah darah semua isinya. Begitu sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, ketemu dengan anaknya sahabat Umar, Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, saya bakti sama orang tua, saya gendong orang tua saya sampai saya berdarah-darah. Enggak, saya turunin tuh emak saya. Kenapa? Karena saya pengen dianggap bakti sama orang tua, supaya saya tidak dimarahi Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Maka kemudian saya bakti sama orang tua, digendong, enggak diturun-turunin sampai ke Mekah. Dijawab sama anaknya sahabat Umar, Fulan bin Fulan, jangankan sekali dari Yaman ke Mekah, bolak-balik 7 kali Yaman Mekah, Mekah Yaman, itu belum bisa membalas jasa baiknya orang tua. Kalau baru sekali, itu sama dengan membalas jasa orang tua 1 tetes darah saat melahirkan. Makanya Al-Quran kalian sudah hafal. Wa wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuhu wa nal alawani wa bisalu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Alat bener. Pernah nonton dangdut mulu sih. Ulang lagi. Wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuhu wa lalawani wa misaluhu fi amain aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Liwalidayka ilayyal masir. Ilayyal masir. Agak ada bedanya. Maksud saya ngikutin saya. Garung. Coba ente aja deh, coba. Ini ya, coba bagus. Saya bayar nih. Ya, mau duit. Kalau mau saya nanya dulu deh. Coba ya. Udah pegang. Tangan baik. Satu aja. Jangan di kantong. Siapa yang nyuruh kantong? Pegang. Satu lagi pegang. Satu di sini, satu di sini. Apa bedanya? Ini 2.000. Ini 3.000.
Cepet apa 100? Saya mau nanya nih, kalau nemu di jalan, dulu tuh, kita jalan dari sini. Oh, jalan, ayo. Oh, enteng mau ngambil yang mana? Yang merah. Pinter nih bocah. Saya ulang lagi, kalau sini mundur. Jangan kalah sama Mbak Sore, kalah sama si siapa? Ya, dia pegang lu ambil. Tolong dibantu ya, dibantu. Modal begitu doang tuh dapat duit, siapa tuh? Coba, kenal tuh sama ustadznya. Coba taruh di bawah. Ini kena kotoran kucing. Dikencingin sama kucing, berarti bau kan? Ah, sini yang ono baunya wangi, kena minyak wangi, ente jalan sini. Ente ngambil mana? Ngambil 2.000? Iya. Kenapa ngambil 2.000? Yang satunya kena kotoran kucing. Satunya kena kotoran kucing. Kalau ente ngambil yang mana? 2.000. Wah, anak dakwah tuh luar biasa, Pak Astari muridnya. Kagak ada yang daun cepean, ya udah buat lu aja dan ini. Coba lu milih ini, gua kasih ini. Nih lihat nih, ibu bapak hadirin yang saya muliakan, ini dua ini gambaran. Ini baunya wangi, ini baunya nggak bagus dikencingin. Tapi kalau ini tetap diambil walaupun kotor, dilirik orang, artinya anak pelajar, biar di kelas kamu banyak yang fitnah, biar kamu banyak yang jelekin, banyak yang ngomongin, kalau kamu tetap dekat sama Allah, mahal harganya. Difitnah, dijelekin, digunjing, tetap mahal. Kamu bakal diburu orang di masyarakat. Kenapa? Yang penting kamu dekat sama Allah, harganya mahal. Anak madrasah mau pakai baju bis, mau ngambil buku bis, mau masuk kelas bis, mau nulis bis, itu akhlak. Bawa buku jangan sembarangan. Ada ngambil bismillah ditaruh di sini. Jangan kalau orang Kristen megang Injil di sini. Kadang kita malah ditenteng. Tuh Al-Quran dibawa kayak begini. Maka orang yang bersahabat dengan Quran, ibu-ibu yang berteman sama Al-Quran di rumah, biar kayak apa orang jelekin, tetap mulia hidupnya. Yang penting bersahabat dengan Al-Quran. Ini kadang kebalik, buat mas kawin sampai punya cucu tuh Quran masih dibungkus. Ya gak bener tuh mama yang begitu. Anaknya 11, Al-Quran cuma 1. Gimana mau ngaji coba? Ganti-gantian kapan kelarnya loh? Anaknya 11. Bu ya. Dah, jadi satu nih bicara soal akhlak, mudah-mudahan pada berakhlak ya. Sama orang tua jangan lawan. Pinternya kayak apa, nggak akan bisa jadi bahagia. Kenapa? Kalau nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama guru, nggak akan bisa pinter. Yang pinter, yang hebat, yang melejit, itu adalah semuanya yang bakti sama guru. Kalian lihat penceramah hebat Habib Munib Ahmad. Itu saya ngobrol sama beliau, ya Habib, kenapa antum jadi singa mimbar? Jawabannya apa? Bukan belajar. Ustaz, saya bisa jadi begini adalah karena redonya kiai saya, ridhonya guru saya. Karena waktu kiai saya sakit, yang suruh nyebokin adalah saya. Dia cebokin tuh kiainya dengan ikhlas karena Allah. Ilmunya pindah semuanya ke dia, ke beliau. Makanya kamu harus dekat sama ustaz, sama guru. Caranya gimana? Guru senengnya apa? Lu bawain. Pak Asari, Ustadz Asari senengnya jeruk nih. Bilang sama mama, Mah beli jeruk jangan banyak-banyak, 2 karung aja. Kasih Ustadz Asari. Ustadz yang satu senengnya apa nih? Susu, kasih susu. Karung, memang punya. Ya paham ya? Saya ngomong, saya kakak kelas kalian adik kelas saya, karena saya adalah sanawiyah, karena saya adalah MI. Kalian akan menjadi generasi penerus. Jangan pernah minder. Saya dari sekolahan yang kecil, banyak orang yang dilahirkan kecil jadi orang besar. Orang yang meremehkan yang kecil akan jadi kecil. Jangan pernah menganggap remeh kecil, karena justru besar adalah berawal dari kecil. Contoh,
Baju. Lihat nih, contohnya ada di teman kamu. Ini kancing kecil apa besar? Kecil. Cakep. Ini kecil apa besar? Kecil. Celananya ada seletingnya nggak? Ada. Coba buka dikit aja. Jangan dibuka. Bukan dibuka seletingnya. Ini seleting kan? Gedean seleting apa gedean celana? Celana. Kakak pinter. Bayangin nih celana gede begini, nggak ada seletingnya, melongo. Apa yang terjadi? Kotoran. Kedodoran. Itu bisa diketawain orang. Maka jangan remehin kecil. Kancing nih kecil begini, jangan dibilang gak ada manfaatnya. Coba baju kagak ada kancingnya. Coba lu buka. Coba buka. Udah gitu. Nih coba kalau nggak ada, ngablak, kena angin kabur. Maka jangan ngeremehin yang kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak orang yang kecil, jumlah yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang besar. Perang Badar, berapa musuhnya? Banyak banget, kalah sama yang kecil. Jangan pernah meremehkan yang kecil. Paham? Paham? Udah setengah jam saya ngomong. Masih banyak bicara soal akhlak. Ya, kalau ke musola harus pakai akhlak. Kanan dulu masuk. Kalian insya Allah jadi penerus, jadi imam yang cakep ya. Jangan kayak dicerita ya. Nih ada imamnya selebor. Kalau ngimamin ini dibuka. Kalau pakai surban, bawahnya ditaruh, ini dibuka. Di belakang ada orang yang pelit baru sholat. Tukang rokok. Waktu mau sholat, rokoknya masih ada separoh, ditaruh di luar, takut dicolong orang. Maka kemudian dimatiin, cuma belum mati, ditaruh di kuping. Taruh di kuping sini nih. Sholat di atasnya ada kipas. Allahu Akbar. Jadi lupa naruh rokok di sini. Akhirnya apa? Nambah gede itu api. Gede-gede kan panas. Dibuang sama dia, peng ke depan, kena imam, masuk di dada imam. Imam lari, jamaah kabur. Kenapa? Karena yang jadi makmum bukan anak madrasah. Kalau yang jadi makmum anak madrasah tahu fikih. Imamnya salah, dia tegur, subhanallah. Imam salah nih di belakang, subhanallah. Kalau kita terlambat datang, nggak usah pakai ngomong. Wih, gue jadi makmum ya. Nggak perlu, pakai cukup begini tuh. Anak madrasah nih pintar-pintar. Cuma begini perhatikan. Jangan kalau yang numpang sholat ini jadi makmum masbuk ada 20 giniin semua, jangan. Pak, gitu. Satu lagi, pak, gitu. Satu lagi, pak, gitu. Satu lagi sampai 20. Ini bisa konsentrasinya hilang. Maka cukup yang pertama aja. Tuh. Ininya berubah niatnya jadi imam. Itu kaidah fikih. Sama kayak sholat begini. Nah, saya makmum sama dia. Dia batal kalau anak madrasah udah tahu. Kalau dia, mohon maaf, kentut, dia bisa pegang hidung. Nah, dia minggir, keluar dari masjid. Oh, nggak usah pamit. Pokoknya begini, sorry kawan, gantiin posisi saya buang angin. Nggak perlu. Nah, kalau dia minggir, yang di belakang akan maju. Yang penting nggak sama dengan sop sini. Kalau imamnya di sono, kita nggak usah loncat. Imam di sono gitu. Ini buat ke situ, nggak perlu, asal satu langkah jadi udah. Tuh anak madrasah. Itu sebabnya kalau yang di belakang imam kudu yang bisa. Kalau yang di belakang imam anak madrasah tinggal maju. Ya, jangan kayak tadi tuh. Jadi berabe. Nanti kalau yang nggak ada yang bisa, nanti batal semua semasjid. Ya. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, ibu-ibu, sekali lagi saya simpulkan bahwa anak adalah titipan Allah. A adalah amanah Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga. Huruf yang kedua adalah N. N itu adalah nikmat. Punya anak soleha, punya anak bakti, punya anak soleh, punya anak pinter. Ibu bakal nikmat hidupnya dunia akhirat. A-nya adalah ancaman. Banyak orang tua belum mati sudah diancam sama anaknya. Hidupnya susah karena kenakalan anaknya, nggak sanggup lagi ngurus anaknya. Yang terakhir adalah K. Kalau pengen anaknya senang, bahagia ibunya dunia akhirat, kendalikan dengan ilmu agama. Di mana ilmu agama? Di madrasah. Biarkan orang rame-rame nggak ke madrasah, kita ke madrasah. Asal ikhlas ibunya kolainya, insya Allah bakal jadi anaknya. Jangan nggak ikhlas. Nih kadang-kadang beli buku satu aja ngomong.
Pakai bayar lagi katanya. Ya kalau pengen nggak bayar, ibu bikin percetakan buku sendiri. Udah baru nggak bayar. Sekarang ada undang-undang baru, gratifikasi. Wali kelas tidak boleh menerima uang. Kalau menerima uang kena delik pasal sekian, bisa dilaporkan ke KPK. Bagi rapot setengah 6 bulan sekali. Orang terima kasih sama gurunya, nggak boleh sekarang. Nyogok apa? Enggak. Kenapa? Orang tua seneng sama gurunya. Ya boleh. Masa mau ditangkep? Guru dikasih saat bagi rapot. Gak boleh sekarang. Di negeri itu udah taat, gak boleh. Untung kita di madrasah boleh. Kalau ada yang nangkap laporin, suruh nambahin. Orang 6 bulan sekali masa gak terima kasih sama gurunya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang anaknya pada dakwatul Islamiyah ini Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, yang bakti sama orang tua, yang benar sama orang tua. Al-Fatihah. Terima kasih hadirin. Nah ini ente kan berdua dari tadi berdiri ya. Nih sweet deh, sweet. Nah sekarang biar adil bagi dua aja. Kok lu iya? Kan adil bagi dua. Bagi dua ya? 25. Saya juga tahu 25. Nih. Ya, bagi dua ya. Nanti belinya kerupuk, bisa dapat sekaleng. Dah, terima kasih turun. Ya, cakep, pinter ya. Hadirin yang kami muliakan, mohon maaf saya pinjam ibu putranya 2, saya pinjam. Saya nggak pinjam putri. Kenapa nggak pinjam putri? Nanti takut dilapori pelecehan seksual. Nanti saya kayak Saiful Jamil. Ya, makanya saya cowok aja deh. Saya pengen cowok, cewek nggak berani. Sama santri-santri saya di sana, biar saya galak kalau udah ketemu sama perempuan nggak berani. Itu akhlak. Saya nikah Bu, udah lama Bu. Saya nikah udah lama, anak saya udah 3. Tapi sampai dengan saat ini belum pernah tangan ini menyentuh memukul, tuh nggak boleh, haram. Makanya harus ada akhlaknya. Suami nggak boleh marahin istri, istri nggak boleh marahin suami. Itu juga akhlak Ibu ya. Kalau mau tidur sama suami, akhlaknya gimana? Pakai wangi-wangi. Ya, pakai wangi-wangi. Jangan nggak punya akhlak, Mak. Jangan kalah sama yang dipesing belok kiri noh. Apaan yang dibongkar kali jodoh? Pinggir jalan masih banyak. Orang kemarin saya ke situ masih ada. Lihat doang, Pak. Masih ada. Coba lihat. Kadang-kadang kan istri nggak punya akhlak. Kalau mau tidur pakai wangi biar suami seneng. Ini enggak, sekujur badan dikasih autan. Baunya pahit. Kadang-kadang di leher yang biasa dicium sama suaminya pakainya balsem. Yang suaminya ngap, nggak betah di rumah. Itu akhlak Ibu ya. Akhlak, jangan sampai orang jadi orang terlambat. Asal lo diambil orang baru nangis. Jangan. Ayo ditata dengan baik. Akhlak ikut Rasulullah, panggilannya yang baik. Yang kita suami manggil istri jangan pakai nama. Ya Humaira. Kalau di kita boleh pakai mama, boleh pakai apa? Kesepakatan berdua. Jangan pakai nama. Suaminya mentang-mentang Petot, panggil suaminya Petot, dari mana aja lo? Jangan. Itu nggak punya akhlak namanya. Mentang-mentang bininya Gembrot dipanggil Gembrot, gua tungguin dari tadi. Jangan, itu juga nggak punya akhlak. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir Allah jadikan hamba yang solehin. Ya Allah jadikan hamba yang solehat. Ya Rabbal. Ibu hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf terutama kepada keluarga besar Yayasan Dakwatul Islamiyah. Saya hadir di sini bukan ceramah, hadir di sini cuma ngobrol. Saya diundang dengan sebab wasilah Ustaz Asari. Alhamdulillah bisa saya hadir di sini. Walaupun sesungguhnya Ustaz, sejak sanawiyah kelas 1 saya udah sering jalan lewat sini nih. Dari sono jalan, sini sampai sono no. Sampai jalan raya, balik lagi kembangan, jalan kaki deh. Dari sono dari Gantung, lewat sini nih. Sanawiyah kelas 1 lah, masih segede-gede segini. Jadi saya udah kenal akrab sebenarnya di sini. Udah sering bolak-balik ke sini. Cuma baru sekali ini di sini. Mudah-mudahan
Nah, sekarang nanti Bapak Ibu yang berkunjung, kalau anaknya mau dipondokin yang lulus sanawiyah ke sana SMK boleh. Ya. Nah, kalau Pak Haji Taufik, nah Ustadz Haji Taufik yang di belakang sini itu kakak ipar saya. Jadi saya dapat istri adiknya Bapak Ustadz Haji Taufik. Ceritanya saya sanawiyah di Al-Wasilah, aliyah di Al-Wasilah. Cuma mondoknya sampai sekarang belum lulus-lulus. Kenapa? Karena saya sama Pak Kiai nggak boleh pulang. Kenapa? Dikasih ijazahnya, ijazah plus anak Pak Kiai. Jadi saya dapat ijazah dan dapat anak Pak Kiai. Jadi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ustadz Asari tahu, bini gua cakep, cantik, walaupun saya jelek hitam, istri saya putih, cantik, putih, bersih. Udah itu nggak rewel, nerima. Makanya saya seneng. Kenapa? Karena kok ini istri baik banget sama suami, nggak pernah berani minta duit. Sepanjang saya nikah nggak pernah berani ngomong bang duit, nggak pernah. Itu sebabnya kalau saya dapat rezeki, amplop nggak pernah saya buka di jalan. Masih segelan, masih perawan. Saya kasih ke istri, nih. Kenapa? Karena nggak pernah minta, jadi saya nambah hibah. Kalau yang istri cewek minta mulu, malah nggak dikasih. Makanya sama suami diemin aja bu. Dia mau nongkrong di tangga orang, diemin aja, biarin. Sebelahnya ada janda, diemin aja, nggak apa-apa. Biarin, insya Allah jadi baik malah. Nanti malah nambah sayang sama ibu. Insya Allah nambah sayang. Jangan dia bapain, suami mau biarin. Jangan diumpet-umpetin. Ntar suaminya lagi mandi, dompet jadi buka-buka. Nanti suaminya jadi pelit. Kalau mau ibu nitenin suaminya pelit, gampang. Kalau ngambil duit miring, dompetnya dibuka tapi ibunya di situ gini. Diambilin satu, itu berarti suami pelit. Kenapa pelit? Karena ibu nggak baik. Coba senjatanya ibu tuh gampang bu. Baik sama suami, insya Allah semuanya akan diberikan kepada ibu. Suami tuh gampang kok. Senakal-nakalnya suami, sebadak-badaknya suami, kuncinya di ibu. Kalau ibu baik, insya Allah nggak akan kerebut orang. Syukur kalau lagi suaminya tidur, doain. Jangan yang jahat, doainnya. Ya Allah, kau kirimkan suami kepada saya, walaupun dia kerjanya ngorok mulu, saya bangga ya Allah. Gitu. Jangan dicela. Kita punya istri pak, ngorok mulu, jangan dicela. Alhamdulillah, bini saya kalau malam ngorok mulu, jadi nggak usah nyetel musik, sudah ada musik. Jadi nggak usah pakai musik, udah ada musik. Nggak boleh nyela, insya Allah beres. Terakhir saya pesen nih, bu, saya mau pesen nih, paling terakhir. Saya pesan sama ibu, Nabi ngingetin kita, ad-dunya bahrun amik. Dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Kita sekarang sedang berlayar supaya kita tidak tenggelam karena lautan dalam, bikin perahu. Apa perahunya? Kita bertakwa kepada Allah. Faj'al safinataka, bikin perahunya kita naik, insya Allah nggak akan tenggelam. Tapi tolong bikin perahunya yang gede, yang bener. Jangan sampai yang numpangnya banyak, perahunya kecil, begitu berlayar tenggelam. Kalau sudah bikin perahu, bikin layarnya supaya kena angin berjalan. Apa layarnya? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah godaan kayak apapun kita paling kena begini. Kena badai paling begini, pusing, tapi tetap lurus lagi kepada Allah. Yang ketiga, kalau sudah punya perahu, sudah punya layar, kita beli mesinnya. Apa mesinnya? At-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Kita coba bisa menerima apa yang kita miliki. Jangan pernah ngiri sama tetangga. Jangan pernah banding-bandingkan suami, atau suami jangan pernah banding-bandingkan istri. Gak boleh ya bu ya. Ibu kalau dibanding-bandingin marah nggak? Umpamanya suaminya ngomong, "Mah, kita kan nikah baru 2 tahun, sebelah udah nikah 20 tahun. Kok dia mah kalau dandan kayaknya mukanya enak dilihat. Mama yang baru nikah 2 tahun kok mukanya nggak ada enaknya dilihat." Ibu seneng nggak ngomong begitu? Pasti marah. Suami juga sama, jangan pernah dibanding-bandingin. Bang, saya kan nikah udah 20 tahun, ngapa mobil belum punya? Yang sebelah nikah baru 2 tahun, mobilnya udah 2 bang. Saya nikah udah 20 tahun, jangan kata mobil, motor juga butut bang. Suami marah karena dibandingkan, maka jangan. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Kita coba menerima apa adanya, mensyukuri apa adanya, insya Allah Allah akan tambah. Ya bu ya, kita Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak yang di Madrasah Dakwatul Islamiyah ini Allah berikan sehat lahir batin, Allah jadikan anak solehin solehat.
dan semua guru-gurunya yang ada di sini, keluarga besar yayasan juga. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul hajatnya, dan kita sama-sama dipanggil oleh Allah menuju Makkah Al-Mukarramah dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terutama kepada keluarga besar Yayasan Dakwatul Islamiyah. Mudah-mudahan dengan wasilah begini kita tambah umurnya panjang, rezekinya mengalir, semuanya jadi sukses. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ila liqa ma'assalama aqulu syukran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.